Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba wa iftah alaina fathan mubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu jamaah al-hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di kesempatan program dua pekanan kita, Khatmul Quran, dan dilanjut dengan kajian. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembacaan kita di kitab Ummahat Shona'at A'lam. Ada hal yang kadang-kadang tidak kita dapatkan di kehidupan kita sehari-hari, tapi harus kita cari di masa lalu. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala supaya umat yang sekarang bisa menimbang dirinya, bisa mengevaluasi, bisa mawas diri, Allah memberi di Al-Qur'an itu 1500 ayat tentang sejarah. Jadi diharapkan seperempat sejarah tadi, sekali lagi fungsinya ketika seseorang melihat ke belakang, melihat masa lalu, itu bisa menjadikan masa lalu tersebut sebagai patokan. Ada masa lalu yang cemerlang, ada masa lalu yang kelam. Nah, jadi nanti prakteknya gimana ketika kita membaca sejarah masa lalu yang cemerlang? Nah, bagi orang yang beriman, ya, maka kita cari apa faktor kecemerlangannya, apa faktor kehebatan, keunggulan, kemajuan, dan seterusnya. Akhirnya bisa kita kumpulkan faktor-faktor tersebut supaya kita bisa mencetak sejarah lagi. Tapi kalau kita tidak pernah melihat masa lalu, gitu, akhirnya nggak punya masa depan. Bagaimana merintis masa depan? Nah, ini kadang-kadang di zaman kita nggak diajarin lagi, gitu, nggak diajarin lagi. Bagaimana sih ibu-ibu zaman dulu itu gimana? Apa ya kalau pagi terus ngejemur berjamaah gitu? Apa kalau pagi-pagi belanja semua gitu? Oh, Anda berarti nggak paham sejarah. Ibu-ibu itu dulu belanja itu ada yang 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Cerita surat Al-Jumu'ah, ya, Allah cantumkan dalam sejarah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan, ketika mereka melihat perdagangan. Jadi jangan dibayangkan mimpi kayak sekarang, oh warung enak, dekat. Orang sekarang kan nyari rumah begitu. Nah, apa sih? Kalau ada warung, ada perdagangan, ada, itu penyakit, kata Allah. Penyakit itu ketika kita dekat dengan tempat dagang, tempat hiburan. Makanya di surat Al-Jumu'ah Allah ceritakan, wa idza ra'au tijaratan, ketika mereka pada melihat ada perdagangan. Dulu itu kan kafilah dagang, ya, rombongan berapa onta gitu bawa barang. Itu 6 bulan sekali kata para ulama sejarah. Jadi gimana sekali belanja itu cukup untuk 6 bulan. Nggak kayak ibu-ibu sekarang tiap hari istiqomah, ya, warung belum buka bisa-bisa nongkrong depan warung itu, ya. Artinya apa? Ketika kita membaca kembali ke masa lalu, kembali kepada Al-Quran, sejarah yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran, kita bisa introspeksi diri. Sebenarnya emang dulu begini, atau ini justru perubahan yang tidak diinginkan sama Allah. Allah kepingin kita tuh bagaimana sih sebenarnya masa depannya gitu.
Sebab ujung-ujungnya masa depan cuma ada dua. Silakan ibu-ibu maju, cuma tahu ujungnya. Maju ke depan itu mengalami kemajuan itu dua. Maju ke neraka, ada maju ke surga. Nah, kita harus tahu apa patokannya orang yang maju ke surga. Gitu. Nah, sebab kita gaul sekarang ini nyeleneh bahasanya. Wah, Masya Allah, kamu sudah sukses sekarang. Udah hebat, maju kehidupan kamu. Pertanyaannya, pernah nggak dia itu komentar, ini maju kemana? Yang disebut sukses tadi, kira-kira maju kemana? Maju ke surga? Atau maju ke neraka? Jangan-jangan majunya tambah cepat ke nerakanya. Gitu. Apa buktinya? Di tempat-tempat khair nggak kelihatan, di majelis nggak kelihatan, di masjid nunggu setahun sekali. Gitu. Apalagi ibu-ibu tuh. Gitu. Nah ini harus paham kita. Tujuan kita membaca kitab seperti yang kita baca sekarang, Ummahat Shona'at Alam, yakni untuk satu, tahu bagaimana sih zaman dulu itu. Nah, kita nilai ini zaman lagi maju atau lagi hancur. Sebab Allah cerita juga umat yang dihajar sama Allah, diadab sama Allah. Nah itu dicari. Ya makanya dulu Belanda cuma bawa 15 apa? Ke Indonesia bawa 15 apa? Kapal. Kapal apa namanya? Nah, nggak tahu. Uang 100 merah yang dulu tuh. Ingat nggak ada uang 100 merah ada gambar kapalnya itu? Nah, kapal apa namanya? Penisi. Itu cuma 15 biji nguasain Indonesia. Kapal Penisi itu. Jadi dengan 15 kapal aja bisa menguasai satu negara. Kenapa mereka kok bisa menguasai? Iya, mereka menggali sejarah Indonesia. Mereka pelajari apa itu Sriwijaya, apa itu Mataram, apa itu Singosari, Majapahit. Dicari faktor-faktor kemajuan Majapahit. Dicari faktor kehancuran Singosari, Majapahit. Nah, kepingin Indonesia hancur, dimunculkan faktornya. Apa faktornya? Doyan duit, rebutan jabatan, ya dah. Habis itu mabuk-mabukan, perjudian, wanita dan sebagainya. Dimunculkan itu sama Belanda, hancur negara kita. Ya. Nah ini sampai presiden yang pertama. Kalau kita ditanya berapa istri presiden yang pertama, nah itu nggak baca sejarah kita. Itu sengaja ditawarkan supaya Pak wis gak mikirin bangsa dan negara lagi, mikirin istri wailah. Gitu. Dan ini apa namanya? Kita harus paham. Nah, kepingin kita punya anak, kepingin, nah cari coba anak dulu itu kenapa bisa jadi begini hebat, Masya Allah. Nah, coba faktornya apa? Faktornya ibu. Nah, ibu zaman dulu ngapain, dengan kita ngapain gitu loh. Disinkronin, ya. Apa sih yang ada di pikirannya ibu-ibu zaman dulu sama zaman now? Zaman now kegiatannya apa? Tiap hari ngapain? Coba. Wah, sekarang ada HP. Itu, ada Shopee, ada TikTok, ada ini. Emang ibu-ibu zaman dulu ribut bikin status gitu? Ribut gerak-gerak gak jelas gitu? Enggak ada. Yang ada sejarah zaman dulu itu ibu-ibu Masya Allah berilmu. Nah, nanti kesempatan berikutnya ingetin ya, saya bawain kitab Safahat Musyriqah ya, fi hayati al-ulama an-nisa ya. Lembaran-lembaran yang cemerlang dalam kehidupan ibu-ibu wanita yang menjadi ulama. Jadi zaman dulu itu suami ngajarin istri, mbah ngajarin cucu perempuannya, ulama belajar kepada perempuan. Imam Ibnu Hajar itu belajar kepada 15 orang guru wanita. Imam Ibnu Hajar punya guru perempuan. Sekarang ibu-ibu yang ngajar berapa ini coba? Ibu-ibu angkat tangan coba yang ngajar. Gitu. Ngajar anak-anak aja nggak sanggup, apalagi ngajar ilmu yang gede-gede gitu itu. Gitu. Ngajar pendidikan dasar aja Masya Allah. Paling bisanya cuma nganterin ke sekolah, habis itu ngerumpi berjamaah, ngencilok, ngebakso, waladolin amin. Udah.
Itu ibu-ibu zaman now. Nah, ini perlu kita baca sejarahnya supaya kita ada inspirasi untuk bisa menata diri kita dari masa lalu, akhirnya kita merintis masa depan. Apa faktornya? Itu kita harus penuhi. Baik, kemarin terakhir kalau nggak salah tadi saya lihat di playlist kisah tentang Sayyidah Ummu Salamah. Ya. Sayyidah Ummu Salamah. Ini beliau menjadi wanita yang luar biasa. Itu awalnya singkat cerita karena mengamalkan doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ibu-ibu zaman ini harus dipencet dulu baru begini. Langsung gitu, set gitu. Begitu dengar nama Nabi Muhammad, baru ibu-ibu pengajian. Kok enggak ibu-ibu arisan? Arisan mana ngerti tuh. Nah, beliau awal perubahan sejarah diawali dengan masuk Islam, gitu. Suami masuk Islam, ikut suaminya. Akhirnya Rasulullah hijrah, suaminya hijrah, ditahan sama keluarga suaminya, tetap aja lari. Akhirnya istrinya yang ditahan sama anaknya sampai tarik-tarikan gitu kan ceritanya. Salamah itu nama anak laki, ya. Salamah itu nama anak laki sebenarnya. Cuma di Indonesia jadi nama ibu-ibu gitu. Ya wis lah, nggak apa-apa. Kenapa ditahan? Karena anak laki itu biasanya ikut kampungnya bapak gitu. Ikut kampungnya bapak, jadi orang kampung bapaknya itu, orang kampung suaminya itu nggak mengizinkan. Ini anak kampung sini, nggak boleh dibawa kabur. Didengar sama kampung ibunya, orang kampung Sayyidah Ummu Salamah, rebutan bayi. Salamah masih umur bayi, mungkin sebelum 1 tahun kalau nggak salah. Itu tarik-tarikan, yang ini megang tangannya, yang ini megang badannya, sampai tangannya itu copot. Bayangin coba, ibu-ibu ngerasain di depan matanya tangannya copot anak. Makanya nangis setahun Sayyidah Ummu Salamah itu. Setahun nangis sampai Allah Ta'ala ngasih jalan keluar. Ada orang yang punya akhlak, punya hati, ngomel ke orang kampung suaminya, ngapain kalian tahan ibu-ibu gini? Dia sudah terpisah dari suaminya, anaknya, apa sih manfaatnya? Udah lepasin aja. Akhirnya dilepas, anaknya juga dikasihin. Sedikit pun nggak bergeser dari niatan beliau untuk hijrah ke Madinah yang berjarak saat itu 500 kilo, belum ada aspal. Ya, bayangin ibu-ibu ngaji 500 kilo, kira-kira berangkat kagak? Ke Dukuria ngajak nunggu maulidan gitu. Kalau nggak ada maulidan kayaknya nggak berangkat kita. Gitu. Seminggu sekali, wis masya Allah, top markotop zaman sekarang. Nah ini 500 kilo sendirian. Subhanallah. Akhirnya beliau tetap berangkat, diikutin sama orang laki-laki tadi yang nganteri. Sampailah kumpul sama suaminya. Ternyata tahun berikutnya suaminya menjadi mati syahid. Nah di situ mulai sejarah berubah. Ketika ada musibah, nah ini yang perlu kita resapi. Apa sih faktor yang menyebabkan beliau naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya? Karena begitu suaminya meninggal, Rasulullah SAW itu ngasih doa. Nah, ngasih doa, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairam minhu. Dalam riwayat yang lain kalau di sini, idza hadartumul mayyit faqulu khairan fa innal malaikata aminu ma taqulun. Qalat falamma mata Abu Salamah qultu ya Rasulullah kaifa aqulu. Jadi awalnya itu dari omongan, semuanya itu dari omongan. Rasul SAW menyampaikan, kalau kalian kedatangan kematian, maka berkata-katalah yang baik. Sebab kadang-kadang orang kalau ada musibah kematian itu ngomong, waduh cilaka ini, waduh. Itu ngomongnya negatif. Akhirnya apa? Ada rahasia yang kita nggak ngerti. Rasulullah menyampaikan, innal malaikata tu'aminu ala ma taquluna.
Di riwayat yang lain kalau di Syifa'us Sakim, la taqulu illa khaira fa innal malaikata tu'minuna ma taqulun. Jangan berkata kecuali yang baik, sebab malaikat mengamini apa yang kita ucapkan. Nah, ini penyakitnya ibu-ibu rata-rata begitu. Awas nanti jatuh. Ya benar, nanti jatuh karena dia ngomongnya begitu. Ya toh? Awas nanti apa? Ya kejadian. Tuh kan dibilangin, bukan begitu. Anda yang menyebabkan anak itu kena musibah. Awas, hati-hati. Selamat. Karena kita ngomongnya selamat. Bisa nggak merubah ini? Moga-moga bisa insya Allah. Ada hujan, anak-anak lari-lari. Wah jangan hujan, nanti pilek. Ya pilek beneran, bengek beneran. Orang maknya ngomong begitu. Siapa yang ngomong begitu? Ibu, ini penyakitnya. Nah, masa lalu dirubah sama Rasulullah. Jangan ngomong kecuali yang baik, sebab malaikat ngaminin apa yang kalian ucapin. Bener, subhanallah. Falamma mata Abu Salamah, begitu Sayyidina Abu Salamah meninggal, bingung mau ngomong apa ini. Belum dapat waktu itu rumusan doanya. Ya Rasulullah, kaifa aqulu? Ya Rasul, ini sekarang musibah nih, meninggal suami. Udah jauh-jauh dikejar ke Madinah, nyampe Madinah di tempat orang gitu. Ekonomi belum terbangun, rumah belum ada, masih tinggal di tempatnya sahabat yang lain. Suami meninggal. Ayo kalau kita gimana kira-kira, Bu? Ngomong apa kira? Mau nyanyi lagunya siapa kira-kira? Langsung lapor sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ngomong gimana? Saya berdoa apa? Dijawab sama Rasul, quli Allahumma ghfirli walahu. Ya Allah, ampuni saya dan dia, wa aqibni minhu uqba salihah. Ini ada riwayat yang di Sahih Muslim. Wa aqibni minhu uqba salihah. Dan iringi kami ya Allah dari suami meninggal tadi dengan akibat yang baik. Jadi setelah kejadian suaminya meninggal, ya Allah beri kami iringan peristiwa kejadian yang kejadiannya itu baik gitu. Kejadiannya menjadi baik. Fa'aqabani Allahu man huwa khairun li minhu Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain tadi, doa yang saya baca tadi, Allahumma jurni fi musibati. Ini musibah apa saja? Ibu baca doa. Ayo bareng-bareng. Allahumma ujurni. Allahumma ujurni fi musibati wa khlufni khairam minha. Ya Allah, beri kami pahala dalam musibah kami, dan gantikanlah dari musibah itu yang lebih baik lagi. Gitu. Itu dikasih doa begitu, mikir, emang ada suami yang lebih baik daripada suami aneh? Iya, ibu Sayyidah Ummu Salamah mikir begitu. Subhanallah, itu sahabat gara-gara doa ini ngantri ngelamar semua. Sahabat-sahabat yang top nih, Sayyidina Abu Bakar ngelamar, Sayyidina Umar ngelamar, fulan ngelamar semua, semuanya ditolak. Wah, keren nih Sayyidina Umar. Nah, akhirnya termasuk Rasulullah juga ditolak. Rasulullah ngelamar ditolak coba. Nah, falamma ta'ad bihadza du'a kanat tata'ajjabu wa man khairun laha min Abi Salamah. Fatazawwajaha Rasulullah SAW. Begitu beliau berdoa dengan doa ini, beliau tadinya merasa takjub. Emang ada orang yang seperti Abu Salamah masuk Islam duluan, mau hijrah, mau ikut perang Badar dan sebagainya. Kayaknya nggak ada deh bapak-bapak yang keren kayak begini gitu. Terbersit seperti itu. Tapi subhanallah, Allah semua yang menghendaki segala peristiwa. Wah, akhirnya dilamar sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, beliau tadinya ditolak, yaitu alasannya 3 itu. Yang satu sudah berumur. Saya cari-cari data, mentok itu umur Sayyidah Ummu Salamah waktu dilamar antara 33-35. 33-35. Sudah sepuh, muda, sedang. Yang mana?
Sedang, kita nggak bilang tua umur segitunya. Tapi beliau merasa saya sudah berumur ya Rasulullah. Alasan nolaknya. Yang kedua, saya banyak anak. Saya banyak anak. Berapa? Dalam riwayat ada 4 orang anak. Nah, 4 orang putra putri. Nah, di sini disebutkan warabbat a'lama minas sahabah. Beliau mendidik 4 orang sahabat Rasulullah SAW. Satu Salamah, yang kedua Umar, yang ketiga Zainab, yang keempat Durrah. Jadi 2 laki, 2 perempuan. Empat-empatnya jadi orang hebat semua. Jadi tidak menghalangi ketiadaannya seorang suami itu, tidak menghalangi anak untuk menjadi orang besar. Ada Sayyidah Ummu Salamah. Alasan ya Rasul, saya punya anak banyak, nanti ngerepotin Rasulullah. Yang ketiga alasannya ya Rasul, saya ini kan cemburuan. Wah, Nabi istrinya lebih dari 1, nanti saya ngerepotin, saya dikit-dikit cemberut, dikit-dikit cemburu. Nyampe alasannya dijawab sama Rasulullah, akhirnya sampai jadi nikah. Jawab yang pertama, kalau kau berumur saya lebih tua, kata Rasulullah, jadi nggak masalah. Yang kedua, kalau nanti banyak anak, tenang, anak kamu tidak mengurangi kekayaan Allah, tetap ditanggung sama Allah Ta'ala dan Rasulnya. Yang ketiga, kalau masalah cemburu, saya doain, nanti cemburu kamu bisa hilang. Wah, ini doa yang gawat ini ya, diburu sama bapak-bapak biasanya. Ini doanya apa gitu. Nah ini akhirnya sampai menikah sama Rasulullah SAW. Tidak ada istri yang sering ikut sama Rasulullah dalam peperangan, dalam bepergian, ya, kecuali Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Ummu Salamah. Terus diantara kelebihannya Sayyidah Ummu Salamah ini, beliau orangnya itu begitu faham dan cerdas, gitu ya. Suka diajak diskusi sama Rasulullah, ngerti situasi kondisi itu, nggak pakai disuruh sebagai seorang istri. Nah, itu beliau langsung punya inisiatif mendukung suaminya. Di antaranya peristiwa dalam perang Hudaybiyah itu ya. Perang Hudaybiyah itu saat diplomasi dengan orang Quraisy gagal, umat Islam disuruh balik lagi, nggak boleh umroh. Para sahabat kecewa. Ada Sayyidina Abu Jandal digebukin, padahal muslim, mau gabung dengan Rasulullah karena terikat perjanjian Piagam Madinah, digebukin sama bapaknya di depan umat Islam. Rasulullah melarang untuk membela, nggak biarin, ini sudah perjanjian. Loh ya Rasulullah, kita kenapa? Nah, semuanya kecewa, semuanya sedih, semuanya lagi galau. Nah, itu yang menyelesaikan idenya Sayyidah Ummu Salamah. Akhirnya selesai perjanjian Hudaybiyah, nggak jadi umroh. Wah, poin-poin perjanjiannya kayaknya umat Islam itu dihina. Sampai-sampai Rasulullah bilang, ayo cukur rambut, kita pulang ke Madinah. Satu pun orang sahabat nggak ada yang bergerak, nggak ada yang nurut sama Nabi. Kok nggak ada yang bergerak ini? Ayo cukur rambut, diem semua. Rasulullah masuk ke tenda dengan muka murung, karena sebagai seorang Nabi, sebagai Rasul, pimpinan, ngomong nggak didengar. Itu ibu-ibu kudu paham, kalau ada suami pulang masuk rumah muka lagi kusam dan kusut, jangan nambahin masalah. Nah, Sayyidah Ummu Salamah paham, nggak berani ngomong, dilihat aja Rasulullah ngapain ini. Keluar lagi diintip, ayuhannas tahallalu wa qassiru, ayo tahallul, ayo potong rambut. Satu pun nggak ada yang bergerak, karena masih dongkol semua. Jauh-jauh jalan kaki dari Madinah, nggak jadi umroh, malah suruh pulang. Ya apa nih, kita kalah perjanjian nggak begini? Kita bener nggak sih? Gitu. Termasuk Sayyidina Umar kan paling protes itu sama Rasulullah. Sudah 2 kali. Sayyidah Ummu Salamah langsung tanggap. Begitu masuk ke tenda, ya Rasulullah, engkau kan tahu apa yang terjadi.
orang-orang sedang kecewa, lagi galau, lagi ini. Udah, jangan, iya ya Ummu Salamah, saya kalau ngomong lagi ketiga mereka nggak taat, bisa ke neraka semua mereka ini. Sudah ya Rasulullah, kau jangan ngomong lagi, jangan nyuruh mereka lagi. Udah, kau panggil tukang cukur, kau langsung cukur rambut. Nanti insya Allah mereka bakal kembali seperti normal, seperti semula. Ada idenya Sayyidah Ummu Salamah. Nah, itu ibu-ibu itu yang ngasih ide yang genah gitu ya. Ini bapak-bapak udah galau, ya toh, tagihan numpuk, apalagi ibu-ibunya ikut nagih lagi, waduh, tambah cenut-cenut itu. Makanya uban keluar semua, akar bahar, akar rumput keluar semuanya. Nah ini Sayyidah Ummu Salamah karena punya kelebihan yang seperti itu, akhirnya Allah menghargai beliau, termasuk seorang istri Nabi yang di rumahnya dijadikan tempat turunnya wahyu. Jadi artinya apa? Kalau kita kepingin naik derajat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah memperhatikan rumah kita dijadikan tempat turunnya keberkahan, rahmat. Sekarang nggak ada wahyu turun. Minimal rumah kita berkah, rahmat ya, turun aja udah luar biasa. Gimana caranya? Kalau ada suami ya itu awas, hati-hati. Ya itu perhatikan, kita beradab, kita memfungsikan diri sebagai istri atau sebagai ibu dengan baik, ya insya Allah Allah menurunkan keberkahan rahmatnya kepada rumah tangga yang seperti itu. Sampai-sampai Sayyidah Ummu Salamah itu malaikat Jibril turun memuji ya keluarga Sayyidah Ummu Salamah, padahal punya anak tiri ya, bukan anaknya Rasulullah, tapi ngerti bagaimana memposisikan diri gitu. Sampai turun wahyu ya, hanya Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah sama Sayyidah Ummu Salamah yang rumahnya pernah dijadikan wahyu turun. Nah, rumah kita turun apa? Alhamdulillah Pak Ustadz, kemarin turun bocor. Oh iya, berarti berkahnya mulai masuk gitu aja. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 orang putranya ini menjadi tokoh-tokoh semua. Sayyidah Salamah, Sayyidina Umar menjadi sahabat yang terus menjadi pasukannya Rasulullah SAW dalam setiap peperangan. Mereka tidak pernah absen. Kenapa setiap peperangan nggak pernah absen? Karena ibunya yang mendorong. Tuh, bapak kamu dulu pejuang, bapak kamu mati syahid, ayo kamu berangkat gitu. Nah, terus Sayyidah Zainab wa Durrah, termasuk wanita yang luar biasa di kota Madinah. Di antara wanita-wanita yang paling banyak adabnya. Kemudian dalam riwayat Zainab binti Abi Salamah menikah dengan Abdullah bin Zam'ah. Wa kana min afdhali ahli zamanih wa yaqulu wa hiya yawmaidin afqahu imra'atin bil Madinah. Itu suaminya sendiri sampai mengatakan, istri saya ini wanita yang paling ngerti fikih di kota Madinah. Gitu. Jadi walaupun anak perempuan ditinggal bapaknya, tapi ibunya memperhatikan, ya, ibunya memperhatikan anaknya, ibunya, masya Allah, sama suaminya, sama Rasulullah, nggak sampai salah prioritas. Akhirnya anaknya banyak dapat doa dari Rasulullah SAW sampai menjadi wanita paling ahli fikih di Madinah. Walaha rahimahullah ta'ala riwayat katsira fit tafsir wal fikih yuhtajju biha. Sayyidah Zainab binti Abi Salamah ini punya riwayat tentang tafsir. Artinya beliau ngaji tentang tafsir, belajar tafsir. Rasulullah ngaji tafsir, beliau apalin gitu. Wal fikih, pendapat-pendapat tentang fikih, tentang hukum-hukum agama, beliau punya riwayat. Wa kanat Ummu Salamah sahibatu makana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kana idza kharaja min shalatil 'asr bada'a biha wa anha bi Aisyah. Wah, begitu juga ibunya Sayyidah Zainab ya, Ummu Salamah sendiri, istri Nabi ini, istri yang mempunyai kedudukan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana idza kharaja min shalatil 'asr, beliau kalau sudah selesai salat asar, bada'a biha, beliau mampir ke istrinya, dimulai dari Sayyidah Ummu Salamah. Kan ada 9 kamar gitu, jejer. Ya, al-hujurat itu kamar 3 kali 6 semua. Jejer. Langsung mampir sini dulu, Masya Allah. Bada'a biha wa anha bi Aisyah, dan beliau mengakhiri
kunjungan ke istri-istrinya sore hari tadi itu diakhiri dengan mengunjungi Sayyidah Aisyah. Tuwfiyat am 59 minal hijrah, meninggal tahun 59 Hijriyah. Wa qad faraqat ats-tsamanina min umriha, beliau mencapai usia 80 tahun. Nah, dari angka ini nanti ketahuan waktu dinikah itu beliau usia berapa. Ini kurang lebih hasil penelitian saya dari beberapa referensi, 33, paling tua 35 tahun dinikah sama Rasulullah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ini gambaran itu awal perubahan sejarah itu dimulai dari apa? Nah, kita merubah apa yang kita ucapkan. Jangan ngomong, jangan bilang kecuali yang baik. Demikian yang bisa kita sampaikan karena waktu. Moga-moga yang sedikit ini bermanfaat. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.